Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang seiman ya Tuhan. Mungkin kalau ada yang sakit, Engkau jamah sembuhkan. Yang kekurangan berkat, Engkau berkati. Yang ada masalah-masalah dalam rumah tangganya, biarlah Engkau pulihkan kembali. Dan yang sudah undur dari Engkau, ketuk hati mereka kembali untuk bisa ingat akan cinta kasih-Mu yang mula-mula. Terima kasih Tuhan, dan biarlah saudara-saudara kami seiman ini juga jauhkan dari virus-virus corona. Engkau selalu melindungi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Lalu sebentar nanti kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat, akal budi yang suci daripada Engkau, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu. Dan sucikan juga hati pikiran kami yang mendengar ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa kami ini. Haleluya. Amin. Bersama-sama. Nah, hari ini sesuai dengan apa yang ada di tema gereja kita adalah bagaimana kita dibentuk menjadi bejana yang mulia di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tema besar daripada gereja kita adalah Hagai pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 8. Berbicara tentang kasih Tuhan yang melingkupi hidup kita. Nah, memang tidak dapat dipungkiri dengan kondisi yang semacam ini, itu terjadi di negara kita, bahkan di mancanegara. Nah, saya ingat tahun 2003, kalau nggak salah di bulan April atau Mei, ya tiba-tiba waktu saya masih ada pelayan di Kota Malang, pemimpin kami bilang begini, aku minta pasportmu. Nah, bulan sewaktu sudah punya paspor, dan dia minta, buat apa? Sudah, aku minta pasportmu. Akhirnya kami bersama-sama dengan tim penggembalaan, ada sekitar 12 atau 15 orang, kami diajak jalan-jalan ke Singapura. Waktu itu ada konvokasi doa, ya di awal-awal tahun 2002-2003 itu bagaimana doa itu sedang berjalan. Nah, kami ikut di tempatnya gerejanya Pak Johan Handoyo waktu itu di Singapura. Sambil kami ada rapat dengan para wakil gembala dan gembala. Nah, kami di sana ada beberapa hari, pagi konvokasi, konferensi doa, malamnya ada KKR, ya. Dan kami sempat berjalan-jalan di Singapura, tapi tidak sampai keliling-keliling sampai ke mana-mana, ya cuman di sekitaran daripada di mana kami tinggal. Nah, waktu pulang itu saya tiba-tiba demam tinggi. Ya, demam tinggi. Nah, saya tidak tahu bahwa demam itu ternyata bagi teman-teman yang lain yang ikut dalam rombongan itu, saya dipikir kena flu burung. Sebab itu waktu itu sangat terkenal dengan flu burung, ya pulang dari Singapura. Nah, banyak orang mencurigai saya kena flu burung. Tapi setelah saya masuk ke kantor, semua berkata, puji Tuhan. Loh, kenapa puji Tuhan? Oh iya, tak kira kamu kena flu burung. Ya, kita tahu dulu flu burung kan juga sehebat daripada yang kita alami hari ini. Nah, hari ini kita memang sedang dihadapkan kepada satu kondisi yang tidak dapat dipungkiri, bahkan seluruh dunia sedang menghadapi hal yang sama. Ya. Bahkan kita tahu kemarin dari Korea yang notabene sebagai Korea Selatan, di mana sebagai klaster, ya di gereja sebagai klaster, akhirnya mereka menutup gereja untuk tidak beribadah. Nah, hari ini ketika mereka mulai normal lagi, ternyata COVID-nya ada lagi di situ. Ya, bahkan sampai kalau kita melihat di dalam berita-berita yang kita dengar 10 kali apa yang ada di hari ini. Jadi kita juga tahu hari ini penyebarannya itu luar biasa. Ya, itu suatu yang terjadi di depan kita yang kita tidak bisa pungkiri. Itu terjadi. Dan mari kita tidak fokus kepada hal ini, tapi kita fokus kepada Tuhan. Apa aja rencana Allah dalam kehidupan kita? Kalau kita baca dalam kitab Hagai sebagai tema utama kita, ya, bahwa coba dibaca Bu Budi pasal 1 ayat 8. Hagai pasal 1. Hagai pasal 1 ayat 8.
Hagai 1 ayat 8. Hagai 1 ayat yang ke-8. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, ayat ini adalah satu ayat yang sengaja dimunculkan, disampaikan Tuhan melalui Nabi Hagai. Bagaimana waktu itu ternyata rumah Tuhan itu diabaikan, sehingga orang-orang hanya berkutat kepada kepentingan-kepentingan pribadi yang tidak memperhatikan akan rumah Tuhan. Tetapi ada satu kontradiksi yang kita lihat di dalam Matius 24, coba dibaca juga Bu Budi, Matius 24. Kita lihat ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. 24 ayat 1 dan ayat 2. Ini ada satu kontras ya. Kalau di dalam kitab Hagai, bawalah kayu, buatlah rumah bagi Tuhan. Karena kamu harus mendandani rumah itu lebih baik daripada yang rumah kamu punya. Tetapi kita lihat pasal 24 ayat 1 dan ayat 2. Pasal 24 ayat 1, sesudah Yesus keluar dari bait Allah, lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Ya. Kalau kita lanjutkan di dalam pasal 24 seterusnya, di sana adalah satu kondisi di mana menjelang hari terakhir. Apa itu hari terakhir? Hari di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Ya, ada banyak kejahatan yang muncul, ada sesuatu yang kita lihat ya. Di situ ada kabar-kabar perang, ada orang yang menyebut dirinya Mesias palsu, dan hari ini kita lihat ya. Coba kalau kita lihat, tengoklah ke YouTube yang ada di depan kita, yang kita buka gadget ya. Di sana ada perdebatan kemarin sampai rasanya itu kesejukan, hawa dingin kepada jemaat, tetapi bahkan membingungkan. Ini terjadi, ya. Nah, kondisi inilah yang kita tidak dapat pungkiri sebenarnya, yang menjadi titik tolak kita untuk kita tetap memperhatikan apa yang sebenarnya Tuhan ingin nyatakan. Ya, jadi mari kita hari ini jangan terlalu berpikir tentang COVID, berpikir tentang, tetapi kita mau supaya apa yang Tuhan rencanakan itu benar-benar nyata dalam kehidupan kita. Kalau kemarin di bulan lalu kita sudah belajar tentang bagaimana kita bertekun dalam pengajaran, ini ada korelasinya ya. Setelah saya renungkan ternyata apa? Ini ada benang merahnya. Nah, ketika dibentuk menjadi bejana yang mulia, sebenarnya Tuhan sedang beracara di dalam kehidupan kita. Ya, nah, tadi malam saya ketika membuka Facebooknya gereja, kami berteman dengan satu hamba Tuhan yang ada di Surabaya, dan dia seorang worship leader, ya. Jadi di mana-mana dalam acara besar, ya, dia kebetulan juga seorang MC. Nah, dia terus begini di dalam statusnya, oh alangkah baiknya kalau hari-hari ini sebenarnya ada KKR besar, tetapi kenapa tidak dilakukan? Ya. Dan itu seorang yang terbiasa dengan memimpin pujian, dan dia ada di memimpin orang-orang banyak. Sampai terakhir hari ini pun sebelum pandemi dia kemana-mana KKR dengan beberapa hamba Tuhan. Nah, memang tidak disalahkan hari-hari ini tuh KKR mungkin atau tidak. Tetapi karena kondisi, saya hanya tulis status begini. Saya tulis begini di dalam jawaban atau di dalam komentar yang saya sampaikan ke beliau. Saya tulis begini, hari ini sudah waktunya KKR itu ada di rumah masing-masing. Buatlah mezbah bagi Tuhan.
Nah, ternyata dalam masa-masa pandemi semacam ini, ada hal yang baik yang sebenarnya Tuhan sedang kerjakan. Nah, tepat di hari ini, di bulan ini, ya kalau kita seringkali dunia mengatakan September ceria, ya ada lagunya ya, September ceria nih, ya hari kesukaan, saya enggak tahu kenapa kok lagunya Vina Panduwinata ya, September ceria. Bagaimana mereka menginginkan bahwa September itu adalah keceriaan begitu. Tetapi kalau kita lihat sampai bulan yang ke-6 ini ternyata apa? Virusnya belum ceria, belum membuat kita ceria. Tetapi saya mengajak kekasih Tuhan yang bergabung di dalam Zoom malam hari ini, ayo kita tetap melihat tentang rencana Tuhan yang besar. Big plan-nya Tuhan yang besar. Ya, sehingga setiap kita boleh menjadi sesuatu yang penting, dan sekali lagi iman kita itu tidak tergantung kepada orang lain, ya, tetapi iman kita mesti kita dewasakan secara pribadi. Bahkan di dalam ada Kak Lita, ada Kak Yuan, ada Bu Rutelma, loh ini kok pergi Kak Cindy-nya hilang, ya. Jadi saya merindukan bahwa ini bisa kita alami dalam kehidupan kita, dan biarlah saya pun bukan orang yang sempurna. Kami juga perlu masukan daripada saudara-saudara semua. Ayo bagaimana supaya kita menjadi satu bangunan yang tersusun. Nah, jelas sekali tadi dikatakan dalam Matius 24, ya. Bagaimana pada akhirnya saya tidak alergi dengan, saya senang sekali Tuhan ya, dengan musik yang bagus, dengan permainan yang luar biasa. Tetapi ini firman Allah katakan bahwa batu-batu itu mesti runtuh. Batu-batu mesti dihancurkan dan kembali kepada gereja mula-mula. Ada di rumah mereka masing-masing. Ya. Jadi ini waktunya Tuhan itu sebenarnya untuk mengembalikan kita bersama-sama. Nah, hari ini kebetulan kita sedang belajar di dalam Yeremia pasal yang ke-18, ya. Yeremia 18 yang kita nanti saudara-saudara bisa membaca secara lengkap di dalam pasal 18, itu sebenarnya kaitannya 17, 18, dan 19. Tapi saya akan menunjukkan saudara di dalam ayat yang keempat. Saya baca di dalam ayat 1 dulu ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik daripada pemandangannya. Saudara bisa teruskan pembacaan ini sampai dengan pasal 17, 18, dan 19. Ini satu rangkaian besar. Nah, kenapa sebenarnya Tuhan datang kepada Yeremia sebagai nabi penyambung lidah daripada Tuhan untuk disampaikan kepada umat Israel? Ya. Umat Israel dan suku Yehuda. Ya, jadi ternyata kata rusak yang kembali di tangan ini sesuatu yang penting. Ya. Kenapa sampai Tuhan memberikan kepada Yeremia, disampaikan kepada orang Israel, satu motivasi yang kuat bahwa seperti periuk di tangan penjunat. Nah, coba kita bandingkan sebentar di dalam pasal 19 ayat 1. Jadi, tadi saya katakan, pasal 18 ini adalah di tengah-tengah antara pasal 18, 17, dan 19. Kalau kita tengok di dalam pasal 17, ya, itu dosa Yehuda telah tertulis dengan pena besi yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mezbah mereka sebagai peringatan terhadap mereka. Mezbah-mezbah mereka dan tiang-tiang berhala mereka memang ada di samping pohon yang rimbun di
atas bukit yang tinggi, dan seterusnya. Nah, ternyata didapati oleh Yeremia, katanya daripada Tuhan, yang mengingatkan bahwa ternyata dosa yang dikerjakan itu begitu hebat. Sampai apa? Terukir, tertulis dengan pena besi. Artinya kalau kita lihat ini sudah menjadi grafir, ya. Nah, kalau kita lihat juga di dalam penggembalaan, kalau saudara perhatikan kan tongkat gembala kemudian begini ya, model jadi begini kemudian turun ke bawah. Nah, di sana itu ada ukiran-ukiran yang mengisahkan tentang cerita ketika dia ada di pengembaraan atau sedang menggembalakan kambing domba. Jadi dosa yang dikerjakan oleh Yehuda ya itu benar-benar dosa yang memuakkan Tuhan. Makanya Tuhan berbicara kepada Yehuda melalui Nabi Yeremia. Nah, di dalam pasal yang ke-18 yang kita baca tadi, itu masih berupa tanah liat, belum dibakar. Ya. Di tanah liat yang belum dibakar berarti apa? Masih bisa pecah dan masih bisa dipakai lagi. Tetapi kalau kita lihat dalam pasal 19, ya, pelajaran dari buli-buli yang pecah ini kalau kita lihat tentang kendi, artinya dia sudah bukan lagi dalam bentuk clay, tapi sudah berbentuk keramik. Ya, kalau saudara melihat keramik ini kan ada yang biasa, ada yang luar biasa. Ya, kemudian saya juga menyukai ornamen-ornamen yang terbuat dari keramik. Ya. Makanya kalau saya lihat ke toko itu pecah belah yang modelnya bagus dan itu bukan yang kaca tapi yang keramik, ya saya kayaknya itu mau saya beli semua. Ya, tapi saya pikir-pikir, nah buat apa dibeli? Nah kalau kita lihat kalau sudah menjadi sebuah kendi, coba ya, beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah membeli buli-buli yang dibuat dari tanah. Lalu ajaklah bersama-sama engkau beberapa orang tua-tua bangsa itu dan beberapa orang imam yang tertua. Kemudian berangkatlah ke lembah Ben Hinnom yang di depan pintu gerbang beling. Serukanlah di sana perkataan-perkataan yang akan kusampaikan kepadamu. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan. Hei raja-raja Yuda, penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Dan seterusnya. Ini mengingatkan tentang jika tidak bertobat, maka ayat 10. Selanjutnya pecahkanlah buli-buli itu di depan mata orang yang turut bersama-sama engkau, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, demikianlah akan kupecahkan bangsa ini dan kota ini seperti memecahkan tembikar tukang periuk sehingga tidak dapat diperbaiki lagi dan seterusnya. Pasal 18 ayat yang keempat sebenarnya Tuhan sudah memberikan satu peringatan tetapi lunak. Ada kesempatan untuk berbenah. Nah, ini berbicara apa kepada kita malam hari ini? Ternyata iman percaya kita itu benar-benar harus dikemas di dalam satu periuk, ya. Makanya di dalam perjanjian baru dikatakan begini, kalau kamu kantongmu itu lama diisi anggur yang baru, pasti pecah, pasti robek. Memang tubuh kita akan menjadi lapuk, ya. Saya ada satu kisah, ya, yang seorang penginjil dari Amerika, dia datang ke Jepang untuk menginjil. Tidak diketahui oleh semua orang. Ya. Tapi ternyata ketika dia di sana dalam waktu tidak lama, sekitar 3-4 tahun, kemudian dia sakit dan meninggal. Nah ketika ada seorang hamba Tuhan yang menguburkan si penginjil ini, dia cerita begini, ibu ini luar biasa. Dia tidak pernah gentar, dia tidak pernah menyerah ketika menghadapi tantangan dalam menginjil. Saudara-saudara, kalau kita lihat Jepang ini kan negara beragama Shinto. Nah ketika orang-orang Jepang, kan orang Jepang tuh rasa nasionalisnya kan tinggi banget, ya. Kita kenal dengan politik dumpingnya, ya.
bahwa barang-barang yang dari luar Jepang tidak boleh dibeli, ya harus pakai produk-produknya Jepang sendiri, seperti Indonesia, ya produk-produk Indonesia dipakai. Tetapi kalau kita lihat di sini bahwa wanita ini, penginjil ini bisa menobatkan banyak orang. Ya, nah singkat cerita si pendeta yang mengantar ke pemakaman dan memakamkan hamba Tuhan wanita ini, dia bercerita bahwa tubuhnya memang hancur. Tetapi dalam dirinya ada benih ilahi yang akan menantikan kedatangan Tuhan yang kedua. Dalam 2 Korintus pasal 4, di ayatnya yang terakhir, ya 18 atau 19. Dan di 2 Korintus pasal 5, ayat 1 dan 2. Jika kemah kediaman kita dibongkar, Allah menyediakan. Tetapi kalau kita lihat sejarah dari wanita ini, ternyata begitu dia meninggal, banyak kesaksian-kesaksian yang disampaikan kepada teman-temannya. Aku merasa kehilangan. Aku merasa kehilangan. Itu cerita dari orang-orang. Ternyata apa? Dalam bejana yang seperti ini, yang tubuh kita akan dihancurkan, tetapi ada isi yang kita tidak boleh lupa. Tuhan mengemas supaya apa? Isinya itu benar-benar ada. Ya. Jadi gereja Tuhan yang hari ini bersama-sama FA, ini satu anugerah ya, kalau kita bisa bertemu, bisa berinteraksi semacam ini. Sebab sekali lagi kita nggak tahu sampai kapan gereja mau dibuka. Ya, sudah beberapa orang, Pak kapan dibuka, kapan dibuka, kapan dibuka. Dan kita tahu tidak mudah. Kenapa? Tidak ada peraturan yang resmi dari pemerintah. Katanya nggak ada izin, tapi begitu dibuka, didatangi Satpol PP. Mana izinnya? Ditanya ke kelurahan, bagaimana izinnya? Nggak perlu izin. Ya, makanya kita lagi tawar-menawar, kita dengan hikmat Tuhan supaya semua berjalan dengan baik. Ya, tetapi bukan itu masalahnya. Masalahnya sekarang ada di kita. Bagaimana kita sekarang menjadi bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Nah, saya perhatikan kasih Tuhan di dalam arti kata, coba dibaca kembali 18 ayat 4 dari Ibu Budi, kita tolong. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya. Di sana ada kata dibuatnya rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali. Saudara, kalau kita melihat berapa kali Tuhan itu disakiti. Berapa lama Tuhan disakiti oleh bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Tuhan. Bangsa yang ada di pemandangan mata Tuhan. Bangsa yang dipilih sejak semula. Tetapi kelakuannya tadi dikatakan apa? Dosanya itu seperti terukir dengan apa? Dengan besi, itu ada di hati mereka. Mari kita kembalikan dalam diri kita hari-hari ini. Ternyata kata mengerjakan kembali itu berbicara tentang come to me. Kembali kepada Tuhan dalam bentuk pertobatan, berbalik, membawa kembali. Nah, kalau kita sudah bicara begini, siapa yang bisa bicara, aku sudah sempurna? Saya pun nggak berani berkata saya sempurna. Saya nggak berani berkata, Tuhan aku sudah sempurna, enggak. Ini kesempatan, periuk ini Tuhan remukkan kembali, supaya dijadikan bejana mulia. Jadi nggak ada satu usaha manusia pun, jadi mungkin kita berkata, Tuhan aku ini nggak sempurna. Mungkin aku ada retakan, kan nggak sempurna. Mungkin setengah jadi, juga nggak sempurna. Atau dulu aku sempurna, sekarang aku hancur. Jadi pelajaran dalam Yeremia ada satu hal yang luar biasa daripada Tuhan. Ya kita tahu, saudara-saudara mungkin kita hancur karena apa? Karena kecewa. Bisa juga karena marah,
Karena kehilangan orang yang dikata kasihi. Ada loh saudara orang yang kehilangan yang dikasih, kemudian, oh Tuhan-Tuhanan, enggak gereja-gerejaan. Ada kasih Tuhan. Ada juga yang enggak nikah-nikah. Sampai kapan pacaran, putus pacaran, dan terus berlangsung. Tuhan aku enggak kawin, enggak gereja-gerejaan. Ada seperti itu. Tetapi hari ini dengar baik-baik. Tuhan sedang berbicara kepada saudara dan saya. Jangan ada yang merasa sempurna di hadapan Tuhan. Kita masih punya retakan, kita masih jadi bahan yang setengah jadi, belum jadi. Kita belum sempurna dibentuk, enggak. Ini ada konsekuensi yang berat. Karena itu saya mencatat di sini. Yang pertama, ini berbicara tentang kedaulatan Tuhan. Artinya kalau Tuhan sudah punya mau, ya. Kalau orang Cina bilang itu kukwe, kukwe itu sudah karpe dewe, mau-maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Nah, kalau kita kena suka-sukanya Tuhan, kasih Tuhan, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita di sini ketika ada kedaulatan Tuhan yang sedang kita hadapi ke depan ini, nggak ada kata lain, surrender. Berserah. Sekali lagi kasih Tuhan ini bukan saya menggurui saudara, tidak. Kita sama-sama belajar dari ini. Saya pun belum sempurna, banyak kelemahan. Ya, kadang-kadang muncul emosi, kadang-kadang muncul muncul iri hati, ya. Kadang muncul kemarahan. Ya. Itu sesuatu yang saya juga pelajari hari-hari ini kasih Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita sudah jadi buli-buli atau kendi tadi yang sudah jadi, dibuang akhirnya. Dan yang kedua, ini kasih Tuhan. Ya, Tuhan itu terikat dengan janjinya. Aku mengasihi kamu. Tapi kalau kita tidak, ya seperti saya sampaikan di MOA waktu yang lalu ya, kita ini ada dalam satu bingkainya Tuhan. Ya, kita dalam satu bingkainya Allah di mana ya sudah di situ. Ya lu mau bilang lu laki, ya itu karena kasih Tuhan. Ya jadi semua yang ada pada kita, kalau kita kembalikan, itu berdasarkan kasih Allah. Nah tadi malam saya agak tergelitik dengan satu postingan. Juga di FB Gereja Gading, bilang begini, dalam bahasa saya, aku tak cari-cari sesuatu supaya aku bisa bersyukur. Kayaknya rohani ya saudara-saudara. Lalu saya bilang sama dia, Mbak, bersyukur kuwi ora usah digoleki. Bersyukur kuwi nang arepe irung. Betul enggak? Kalau kita mencari-cari untuk kita bersyukur, salah besar. Bukankah sudah di depan mata kita bisa bernafas, sudah bersyukur. Begitu. Jadi kasih Allah itu luar biasa. Seandainya kalau kita tidak ada kesempatan tiba-tiba, sudah aku nggak mau kamu. Itu bukan karakter Allah. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab Ibrani, ketika dia menjadi pensyafaat kita, ya, dia tidak ingin orang-orang yang telah ditebus dengan darahnya itu binasa. Nah ini yang menjadi polemik sebenarnya tentang predestinasi Tuhan. Ya, ini tentang anugerah atau seperti apa. Tapi saya mau katakan kesempatan ini yang ketiga, ini kesempatan bagi kita untuk kita berbalik, mau jadi clay atau menjadi buli-buli yang sudah jadi. Ya, makanya saya mau katakan apa yang bisa kita sombongkan di depan Allah enggak ada. Enggak ada, not yet, enggak ada sama kita sombongkan. Kita ada, kita bisa, kita apa? Karena Tuhan. Makanya kedaulatan Allah, mari kita responi dengan satu kata, yaitu surrender, berserah kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat memang sukar ya, kalau tanah liat kan gampang, ya mau diinjek-injek kan itu benda mati. Nah ini kita tadi kan wong, menungso, manusia yang punya perasaan, punya harga diri. Ya. Kadang-kadang tuh izinkan harga diri kita diinjak-injak orang kok.
Lalu kita mau bela apa? Mau berbuat apa? Kadang Tuhan izinkan kepada kita. Ya, saya masih ingat kasih Tuhan di Departemen Pekerjaan Umum. Enggak langsung jadi staf. Jadi kuli dulu. Ya, kalau ada proyek dipanggil honorer. Selesai proyek dikasih gaji, dikasih uang. Sesuai dengan harinya. Nah, itu berlangsung cukup lama. Ya, sekitar 2 tahun. Nah, lalu ada orang nawari saya bekerja di bank. Itu dari mana? Dari cleaning service. Ya, dari cleaning service, dari OB yang tiap pagi buka rolling door kantor, kemudian ngepel, ngepel ada sisa cuman lap-lap meja. Setelah itu siang saya mengantar surat ke customer, ke nasabah, kadang ke notaris, ya, kadang belanja dan sebagainya. Nanti kalau sudah ada pekerjaan, sebagian saya mengarsip dokumen-dokumen transaksi yang kemarin. Nah, saya sembari iseng-iseng saya lihat dokumen-dokumen, saya lihat begini. Saudara, tidak lama 3 bulan Tuhan ajar saya untuk naik tingkat. Sudah lagi jadi OB, saya diangkat sebagai pegawai di bagian rekening koran, ya, bagian giro yang mengatur rekening orang-orang. Itu sekarang karena pakai komputer, dulu pakai mesin Monroe. Ya, itu kadang salah ketik aja, itu bisa cari isi bisa malam-malam. Ya, kami terus ikuti sampai akhirnya tahun yang saya masuk 87, tahun 90 saya dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin sebuah cabang. Ya, 2 cabang saya pimpin, jadi cabang pertama besar, kemudian ada cabang baru saya dipindahkan ke cabang baru. Nah, tiba-tiba saya mendapat satu berita, besok harus kembali kantor pusat dan tidak dikasih pekerjaan. Saya marah dengan Tuhan, sama dengan Tuhan sih, dengan kantor. Ini maunya apa gitu. Saya bikin lamaran kasih Tuhan. Bukan 1, 2, 25 lamaran saya masukkan. Ya, saya masukkan, nggak ada yang mau menerima. Saya pusing di kantor, ya. Saya bikin 5. Satu nyangkut, diundang saya, diajak saya untuk wawancara. Sudah tahu, yang wawancara ini bukan, kan saya sudah menyantumkan pernah jadi branch manager, saya cantumkan itu dan ternyata yang wawancara itu bukan bosnya, bukan pemimpin atau bukan staf yang ada di situ, tapi pegawai di bawah. Saya malunya minta ampun. Saya bertobat, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan. Sudah, Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Sudah, begitu terserah saya sama Tuhan, dalam waktu 2 tahun Tuhan panggil saya untuk melayani sepenuh waktu. Dan ketika saya resign dari kantor, dia bilang, "Loh Pak, kok keluar? Kami akan siapkan begini." Saya katakan, sudah terlambat. Saya sudah janjikan bos besar, saya harus melayani. Jadi, kalau kita bicara tentang pembentukan, itu ada di mana-mana. Ya, bahkan dulu sebagai kepala cabang kan saya ada fasilitas, ya. Kalau misalkan baju itu kan tinggal beli, ada jatah dari kantor, ya. Saya beli tas yang terbaik, beli sepatu yang terbaik, saya buang semua. Saya buang semua, saya kasih ke orang, saya jengkel. Ya. Tapi itu tidak mengubah perilaku saya kalau saya tidak dengan Tuhan. Tapi ternyata saya belajar dengan Tuhan itu luar biasa. Ya. Jadi kalau tanah liat gampang diinjak-injak, tapi kita ini juga harus menjadi tanah liat di hadapan. Ya. Mumpung belum terlukis di dalam hati kita dengan pena besi. Ya, karena itu hari ini kita bersyukur, ya, bahwa firman ini bukan untuk saudara saja, tapi buat saya itu sesuatu yang berharga. Ya, bukan saya kenalnya tukang periuk itu kan gampang. Saya pelajari luar biasa loh. Ternyata Tuhan itu memberi pada kita kesempatan. Ya, jadi kesempatan jangan kita sia-siakan. Ya, jangan kita anggap enteng, jangan anggap kita remeh, tapi biarlah kita benar-benar menjadi bejana yang siap dibentuk dengan sesuatu yang baru. Ya, seperti yang Tuhan katakan dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Ya,
Biarlah malam hari ini kasih Tuhan kita boleh menerima kebenaran ini sebagai satu modal untuk kita terus berkarya di hadapan Tuhan. Sebab bagi Tuhan kita ini adalah sesuatu yang dipakai luar biasa. Ya, nanti saya akan perlengkapi ini lagi di hari Minggu karena ini benar-benar berbicara kuat dalam hati saya untuk disampaikan. Ya, dan terima kasih buat hari ini saudara sudah ikuti dengan baik supaya